UD Srijaya. Apa sih hubungannya beras non-merek dengan PHK? Baik, mari kita simak video berikut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci dari ilustrasi masalah yang tadi. Jadi, permasalahannya yaitu perencanaan yang kurang dalam suatu perusahaan UD Srijaya dengan tidak adanya merek pada produk beras mereka, yang menyebabkan kurangnya peminat yang meningkat, sehingga banyak karyawan di perusahaan UD Srijaya di PHK. Jadi ternyata hubungan beras non-merek dengan PHK yaitu dikarenakan para konsumen tidak mau membeli beras yang menjadi produk dari UD Srijaya, sehingga pemasukan atau pendapatan UD Srijaya ini menurun, yang mengakibatkan mereka harus mengurangi karyawan dengan cara PHK. Kira-kira bagaimana ya untuk menyelesaikan nih permasalahan yang ada di dalam perusahaan UD Srijaya ini? Baiklah, di sini saya akan membahas bagaimana sih solusi atau tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan UD Srijaya agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut hingga menyebabkan permasalahan yang baru atau yang lebih dari PHK. Nah, ini dia poin-poin mengenai solusi yang harus dilakukan oleh perusahaan UD Srijaya. Yang pertama, perusahaan UD Srijaya harus menganalisis pesaing dan juga pelanggan yang ada di pasar. Yang kedua, yaitu perencanaan jangka panjang. Ketiga, melihat sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan UD Srijaya. Dan yang keempat, melakukan promosi. Yang terakhir yaitu adalah evaluasi. Oke, setelah itu saya akan membahas dengan lebih rinci mengenai poin-poin yang saya sebutkan tadi. Menganalisis pesaing dan juga pelanggan yang ada di pasar produk beras. Kenapa sih harus melakukan hal ini untuk menyelesaikan masalah yang ada pada perusahaan UD Srijaya? Nah, karena mereka dapat mengamati nih yang sedang terjadi di dalam pasar mengenai produk beras antara pesaing dan juga para konsumen. Dari hal ini, mereka dapat mengetahui apa sih yang menjadi suatu hal yang menonjol dalam suatu pasar beras. Mereka juga dapat mengetahui tren yang ada di pasar. Dari situ juga mereka dapat menjadikan suatu produk beras dari pesaing sebagai referensi untuk mereka memperbaiki kesalahan yang ada dalam produk beras perusahaan UD Srijaya. Dan yang paling penting adalah perusahaan ini dapat mengetahui kebutuhan yang diinginkan oleh suatu konsumen dalam produk beras. Yang kedua yaitu perencanaan jangka panjang. Dalam poin ini merupakan poin penting nih bagi perusahaan UD Srijaya, karena dengan perencanaan ini mereka dapat merencanakan suatu identitas yang masih belum dimiliki oleh produk beras mereka, seperti merek atau logo. Dalam hal ini mereka juga dapat menentukan sebuah perencanaan apa yang akan tercantum dalam produk mereka. Misalnya nih, keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing namun dimiliki produk beras mereka, seperti harganya yang lebih murah namun kualitasnya tidak kalah jauh. Bisa juga mereka membuat sebuah logo yang lebih menarik dari pesaing. Yang ketiga yaitu melihat
melihat sumber daya. Perusahaan UD Srijaya ini harus melihat nih sumber daya yang dimiliki seperti dana, kemampuan, dan juga kekurangan. Dari hal ini, mereka bisa menentukan dampak yang akan didapatkan saat akan menjalankan suatu perencanaan yang telah dibuat, sehingga perencanaan yang akan dijalankan akan berjalan dengan baik hingga kedepannya dan tidak adanya pengeluaran dana yang lebih dari kemampuan yang UD Srijaya miliki. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi ini sangat perlu dilakukan oleh perusahaan UD Srijaya, bahkan tidak boleh ditinggalkan. Kenapa nih? Nah, saat perencanaan mengenai identitas beras sudah dibuat dan dikerjakan, maka suatu perusahaan harus mempromosikan beras mereka, baik itu di seluruh dunia atau di seluruh masyarakat sekitar. Namun, agar lebih meluas dan juga lebih menghemat suatu dana yang keluar untuk mengenalkan beras mereka, UD Srijaya bisa menggunakan alternatif promosi dengan media sosial. Bukan hanya dana yang keluar terjangkau, tetapi semua kalangan masyarakat di seluruh dunia juga bisa mengenal produk beras dari perusahaan UD Srijaya. Mereka juga harus memberikan beberapa tester terhadap masyarakat sekitar nih, sehingga menghasilkan suatu testimoni dari masyarakat sekitar yang dapat mereka upload juga di sosial media agar lebih meyakinkan target untuk membeli produk beras mereka. Nah, tahap yang terakhir nih yaitu adalah evaluasi. Evaluasi ini pasti ada dan memang harus dilakukan dalam sebuah pembuatan dan juga pelaksanaan perencanaan. Dari adanya evaluasi, UD Srijaya akan mengerti nih kesalahan-kesalahan kecil maupun besar dari produk beras mereka yang setelah terjual dan juga dikonsumsi para konsumen. Mereka dapat menerima sebuah saran, bahkan kritik nih dari konsumen, baik berbentuk positif dan juga negatif. Pada tahap evaluasi ini, UD Srijaya melihat dan juga memperbaiki suatu masalah yang terjadi. Nah, jadi solusi atau tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan UD Srijaya meliputi 5 bagian. Setelah mereka melaksanakan perencanaan yang lebih baik dari sebelumnya, permasalahan beras yang tidak mempunyai merek bisa diselesaikan dan bisa menarik perhatian konsumen untuk membeli produk mereka, sehingga UD Srijaya tidak akan melakukan pemecatan atau PHK jika pendapatan yang diperoleh normal. Dan yang terpenting yang bisa saya simpulkan adalah UD Srijaya harus melakukan perencanaan yang matang, pengarahan dan penggerakan yang baik, diikuti pengorganisasian, bahkan motivasi dalam menjalankan usaha beras mereka, sehingga tidak akan sering mengalami permasalahan-permasalahan